Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 AK2F akan menyampaikan materi teori akuntansi biaya, yaitu tentang harga pokok produk bersama dan sampingan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Sri Wulandari nomor presensi 26, Syahfitri Marani nomor presensi 27, Tito Raffi Ramadan nomor 28, Vivi Norahmah nomor 29, dan yang terakhir ada Zulfani Eliza Fauzizia nomor 30. Selanjutnya, untuk materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian tentang harga produk bersama dan produk sampingan. Di sini kita akan menggunakan beberapa istilah, yaitu yang pertama, biaya bersama yaitu atau joint cost, yaitu biaya-biaya yang timbul untuk menghasilkan dua jenis produk atau lebih dalam suatu proses produksi yang dilakukan secara simultan, di mana terjadinya biaya ini terbatas sampai dengan titik pemisahan atau split off point. Yang kedua yaitu titik pemisahan atau split off point, yaitu suatu titik atau waktu di mana masing-masing produk bersama dan produk sampingan dapat didefinisikan. Yang ketiga yaitu biaya produk bersama atau joint product cost, yaitu biaya sejak awal proses meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang dikeluarkan mengolah beberapa jenis produk. Yang keempat yaitu produk bersama atau joint product, yaitu dua atau lebih jenis produk yang diproduksi secara bersama-sama dalam satu rangkaian proses produksi dan masing-masing produk mempunyai harga jual yang relatif sama. Produk-produk ini disebut juga produk utama atau major product. Yang kelima yaitu produk sampingan atau by product. Yaitu produk yang diproduksi bersama-sama dengan produk lain tetapi mempunyai harga jual yang relatif lebih rendah dari produk lainnya. Untuk selanjutnya ada karakteristik produk bersama. Yang pertama, merupakan produk-produk utama yang dihasilkan dengan sengaja sesuai dengan tujuan produksi, melalui suatu proses atau serangkaian proses dan dilakukan secara simultan. Yang kedua, nilai penjualan adalah relatif lebih besar bila dibandingkan dengan produk-produk sampingan yang dihasilkan, dan relatif sama di antara produk-produk umum. Yang ketiga, biasanya dihasilkan dalam jumlah unit atau kuantitas yang besar. Yang keempat, seringkali memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. Dan yang terakhir adalah salah satu produk tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi yang lain. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu karakteristik produk sampingan. A. Dihasilkan bersama dengan produk utama dalam suatu proses atau serangkaian proses tanpa dimaksudkan untuk membuat produk ini. B. Nilai penjualan adalah relatif lebih kecil atau tidak berarti bila dibandingkan dengan produk-produk utama. C. Dihasilkan dalam jumlah unit atau kualitas yang lebih sedikit. D. Kadang-kadang memerlukan pengolahan lebih lanjut dan pembungkusan. E. Produk ini tidak dapat dihasilkan tanpa memproduksi produk-produk utama. Yang selanjutnya yaitu akuntansi untuk produk bersama. Masalah akuntansi dalam produk bersama adalah masalah pembebanan biaya produksi ke masing-masing produk yang dihasilkan agar dapat ditentukan nilai persediaan akhir dan penghasilan atau laba bersih. Dalam hal ini, terdapat beberapa metode untuk mengalokasikan biaya bersama ke masing-masing produk sebagai berikut. Yang pertama, metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif. Yang kedua, metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Yang ketiga, biaya rata-rata sederhana per unit atau disebut metode rata-rata biaya per satuan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu metode biaya rata-rata tertimbang per unit atau disebut metode rata-rata tertimbang. Yang pertama yaitu metode nilai pasar relatif atau disebut metode nilai jual relatif. Dalam penerapan metode nilai pasar atau nilai jual terdapat dua variasi berdasarkan dari kondisi produk bersama tersebut, yaitu yang pertama nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk, dan yang kedua yaitu nilai pasar produk bersama tidak diketahui pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Kemudian variasi yang pertama dari metode nilai pasar relatif atau metode nilai jual relatif yaitu nilai pasar produk bersama diketahui pada titik pemisahan produk. Pengertiannya, jika nilai pasar diketahui pada titik pisah produk, total biaya bersama dialokasikan di antara produk bersama
dengan membagi total nilai pasar tiap produk yang dihasilkan dengan total nilai pasar semua produk yang dihasilkan, sehingga diketemukan rasio individu dari nilai pasar terhadap total nilai pasar. Rasio inilah yang dikalikan dengan total biaya bersama. Dengan rumusnya, alokasi biaya bersama sama dengan total nilai pasar tiap produk dibagi dengan total nilai pasar semua produk, dikalikan biaya bersama untuk tiap produk. Kemudian untuk mencari total nilai pasar tiap produk dengan cara unit yang diproduksi tiap produk dikali dengan nilai pasar per unit untuk tiap produk. Kemudian untuk total nilai pasar semua produk didapatkan dari jumlah semua total nilai pasar untuk setiap produk. Lalu untuk variasi yang kedua yaitu nilai pasar produk bersama tidak diketahui, dengan pengertian pada titik pemisahan produk atau nilai pasar diketahui setelah titik pisah proses. Nilai pasar pada titik pisah produk mungkin tidak diketahui, khususnya apabila tambahan proses pengolahan produksi diperlukan untuk menjadikan produk yang bersangkutan berada pada kondisi siap untuk dijual. Untuk itu, perlu dilakukan sedikit modifikasi atas rumus yang disajikan pada varian yang pertama dengan sebuah nilai pasar yang hipotesis pada titik pisah produk. Nilai pasar yang hipotesis itu ditentukan dengan mengurangi tambahan biaya untuk pemrosesan dari nilai pasar dari produk yang selesai. Rumusnya hampir mirip dengan variasi yang pertama, namun sedikit modifikasi pada pencarian nilai pasar tiap produk. Alokasi biaya bersama sama dengan total nilai pasar hipotesis tiap produk dibagi dengan total nilai pasar hipotesis semua produk, dikali dengan biaya bersama untuk tiap produk. Total nilai pasar hipotesis tiap produk didapatkan dari unit yang diproduksi tiap produk dikali dengan nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Hasil tersebut dikurangi dengan biaya pemrosesan setelah titik pisah. Kemudian untuk total nilai pasar hipotesis semua produk didapatkan dari jumlah semua total nilai pasar hipotesis untuk tiap produk. Metode yang kedua yaitu metode kuantitatif unit atau metode satuan fisik. Menurut metode ini, kuantitas hasil produksi dipergunakan sebagai dasar untuk mengalokasikan biaya bersama. Metode ini menghendaki bahwa produk bersama pada akhirnya harus diukur dalam unit pengukur yang sama. Apabila mempunyai unit pengukur yang berlainan, maka dapat digunakan suatu angka penyebut yang umum. Untuk menghitung alokasi biaya bersama pada metode ini yaitu total unit tiap produk dibagi dengan total unit semua produk. Total unit semua produk sama dengan jumlah semua unit yang diproduksi. Selanjutnya dikalikan dengan biaya bersama untuk tiap produk. Untuk metode yang ketiga, yaitu metode biaya rata-rata sederhana per unit. Menurut metode ini, total biaya bersama dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk mendapatkan biaya per unit. Lalu, biaya per unit dikalikan dengan jumlah unit dari tiap yang diproduksi untuk menentukan porsi biaya bersama yang akan dialokasikan kepada masing-masing produk. Untuk menghitung biaya per unit, yaitu total biaya bersama dibagi dengan total jumlah unit yang diproduksi. Sedangkan untuk menghitung alokasi biaya bersama untuk tiap produknya yaitu biaya per unit yang telah diperhitungkan dikalikan dengan jumlah unit dari tiap produk yang diproduksi. Untuk metode yang keempat, yaitu metode biaya rata-rata tertimbang per unit. Mungkin kita temukan variasi yang sangat kompleks dalam produksi produk bersama, seperti kesulitan dalam produksi, jumlah waktu yang diperlukan, atau kuantitas tenaga kerja yang dibutuhkan, atau ukuran tiap unit. Faktor-faktor yang menunjukkan bobot tiap produk yang didasarkan pada kompleksitas tersebut, oleh karena itu harus diperhitungkan untuk memperoleh alokasi yang lebih tepat. Maka, untuk memperhitungkan alokasi biaya bersama pada metode ini, yaitu total unit rata-rata tertimbang tiap produk yang diperoleh dari jumlah unit yang diproduksi dikalikan dengan bobot, dibagi dengan total unit rata-rata tertimbang semua produk yang diperoleh dari jumlah semua total unit rata-rata tertimbang tiap produk, dikalikan dengan biaya bersama untuk tiap produk.
Untuk materi selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai akuntansi untuk produk sampingan. Metode akuntansi yang digunakan untuk memperlakukan produk sampingan dapat dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut, yakni disebut dengan metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Yang kedua, metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan, yang disebut dengan metode harga pokok atau cost method. Selanjutnya, yang pertama, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Dalam metode ini, terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain atau pendapatan di luar usaha. Yang kedua, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai tambahan terhadap hasil penjualan produk utama. Dengan demikian, dengan cara ini, pendapatan usaha akan bertambah. Yang ketiga, hasil produk sampingan diperlakukan mengurangi harga pokok penjualan. Yang keempat, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan mengurangi total biaya produksi. Dan yang terakhir, nilai pasar produk sampingan dikurangkan ke total biaya produksi atau metode nilai pasar atau reversal cost method. Yang kedua, metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Sedangkan harga pokok produk sampingan ditetapkan sebesar harga beli atau nilai pengganti atau replacement cost yang berlaku di pasar. Harga pokok tersebut dikredit perkiraan barang dalam proses bahan baku. Dengan demikian, biaya produksi bahan baku untuk produk utama berkurang. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai HPP produk bersama. Apabila ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam penyampaian materi, kami mengucapkan mohon maaf. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.